Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai bertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Oke ya. Tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun threadingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu ya, mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tapi banyak kesamaan gitu loh. Mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya dah. Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan aura ketika memang deteksi adanya suatu tembakan dark magic. Next lanjut setelah Zodiac Aquarius, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces ya, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Pisces dulu 3 hari ke depan.
Ini kartu utama kalian, Pisces, asmara kalian ada Pack of Pentacles ya, seseorang sedang memegang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu Four of Pentacles ya, dua koin di kaki ya, satu di tangan, satu lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya, ini jelas zodiak Pisces adanya suatu apa ya, keinginan kuat ini ya, agar asmaranya lebih bisa stabil lagi ya, dalam dalam faktor mungkin kebahagiaan, keharmonisan itu kalian sedang memikirkan itu semua. Intinya kalian sedang berpikir bagaimana cara untuk menjaga hubungan asmara agar lebih baik lagi, agar lebih stabil lagi, dan mempunyai pandangan ke depan ya, untuk bisa berkembang asmara kalian. Intinya kalian itu menginginkan adanya suatu tahapan-tahapan, adanya suatu grafik peningkatan ya di dalam hubungan asmara agar lebih baik dan lebih stabil. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu kefokusan ya. Kalian itu sedang berfokus di sini kelihatannya ya. Terus di kartu confirm ada 4 koin ya. Ini artinya jelas ya, hampir sama ya. Cuman di kartu confirm ini lebih kuat energinya bahwa kalian itu sedang berfokus, sedang berkonsentrasi untuk bisa menjaga asmara kalian agar jangan sampai ada keributan, mungkin ada kesalahpahaman ya. Kalian menjaga itu semua. Nah, di sini jelas ya, adanya suatu benteng yang kuat. Kalian tidak mau ada sedikit masalah, itu akan menyebabkan berat masalah tersebut. Kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini terlihat bahwa kalian itu seakan-akan sedang menggenggam asmara kalian ya. Kalian tidak mau adanya suatu permasalahan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi adanya kefokusan dan adanya suatu pemikiran dan adanya suatu keinginan langkah ke depan biar lebih bagusnya seperti apa. Itu yang saya tangkap energi kalian ya seputar asmara. Nanti di faktor terakhir akan saya deteksi semua. Terus untuk masalah pekerjaan di sini ada King of Pentacles ya. Itu ada seseorang ya, ada raja ya, memegang tongkat sama memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam ini ya, membawa tongkat sama lampu. Di sini kalau saya tangkap energi Pisces ya, ini Pisces ini apa ya, bisa dikatakan sebetulnya sih kalian diuntungkan ya dalam hal pekerjaan gitu loh. Bahkan di sini akan adanya suatu kemakmuran ya, akan adanya suatu perkembangan. Sebetulnya kalian diuntungkan, cuman di sini saya menangkap ada reaksi ataupun energi yang kurang baik ya. Sehingga apa? Sehingga mungkin dulu ataupun kemarin kalian lancar, terus akhirnya berjalan seiringnya waktu kalian merasakan gitu loh, merasakan bahwa ada suatu keganjilan gitu loh. Nah, makanya saya mengatakan seperti barusan, awalnya itu kalian bagus tapi lambat laun akan apa, adanya suatu keganjilan, terbukti adanya dermit gitu loh ya. Nah, maksud saya itu terbukti adanya dermit itu bahwa kalian itu sudah merasakan gitu loh. Sekarang kok banyak hambatan, kok tidak sama seperti dulu ya. Sekarang kok banyak liku-liku yang menyulitkan untuk bisa mencapai tahap stabil, apalagi mencapai target itu merasa sulit. Nah, di sini apa ya istilahnya itu, ketika kalian mendapatkan suatu kesulitan, di sini ditekankan di hermit ini kalian harus peka sobat ya, secara intuisi, secara kepekaan mata batin kalian harus peka gitu ya. Itu dalam arti ya, ketika mungkin itu masalahnya tidak wajar ya, kalau bisa dinetral. Kan kira-kira seperti itu ya. Karena jelas di sini di hermit kalian di sini mencoba untuk bertahan ya, mencoba untuk ikhlas, bersabar sembari berjuang. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, yang saya maksud berjuang ini harus kalian cari ya, bagaimana caranya berjuang untuk bisa stabil lagi, pencapaian target yaitu tadi. Ketika kalian sudah merasakan memang masalah yang menghantam kalian, ya yang awalnya lancar, terus awalnya itu bagus, tiba-tiba adanya suatu kemelorotan, adanya suatu keminusan. Nah, itu yang saya maksud. Kalian harus peka. Nah, kalian berjuang untuk bisa menetralkan. Itulah yang saya maksud perjuangan. Lakukan langkah-langkah ikhtiar agar bisa kembali pulih lagi. Kan sangat disayangkan di sini kelihatannya bagus kok ya untuk Pisces ini ya. Cuman ya itu tadi seiring berjalannya waktu adanya suatu tembakan kalian juga. Seperti itu ya. Terus maaf. Terus di kartu keuangan, di sini ada 9 koin ya. Wanita dikelilingi 9 koin sama satu burung hinggap di tangan. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup, ini bagus ya secara kerezekian ya. Ada 3 orang membawa cup. Ini kalau saya tangkap sih, biar Pisces, harapan besar akan adanya kestabilan, harapan besar akan adanya pundi-pundi ataupun tabungan-tabungan keuangan. Di sini kelihatannya akan terrealisasi ya untuk Pisces ya, gitu loh. Mungkin gini ya, mungkin secara kerja keras kalian mungkin dulu ataupun sampai kemarin kalian tuh bekerja keras. Nah, saatnya ini mungkin kalian akan bisa memetik hasilnya, akan bisa menerima gaji ataupun upah lah, kira-kira seperti itu ya. Ketika mungkin ibaratnya ketika kalian ingin buat terus kalian itu menanam kemarin-kemarin. Nah, sekarang hasilnya untuk sekarang saatnya untuk kalian menikmati hasil buahnya. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini bagus energinya menggambarkan bahwa kalian akan ada suatu kedatangan, suatu kerezekian. Terbukti adanya Three of Cup.
Nah, kan seperti itu. Di sini ada energi, ibaratnya ada energi senang, ada energi tentram ya, senang dalam hati ya. Itu ya. Jadi menggambarkan adanya suatu rezeki yang nantinya membuat kalian bahagia, yang membuat kalian senang. Mungkin itu akan kalian akan bersenang-senang sama mungkin keluarga ataupun teman dekat karena kalian sudah mendapatkan suatu rezeki. Itu yang saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan kalau masalah rezeki basis ini loss gitu loh ya. Jarang banyak hambatan sih kalau masalah kerezekian itu. Kalau saya menangkap sih hanya seputar asmara dan pekerjaan itu yang membuat basis terkadang goyah. Kalau kerezekian sih lebih bisa diuntungkan ya gitu loh ya. Yang jelas dikontrol saja ya untuk PSIS ya, meskipun terdeteksi sangat bagus, istilahnya masih bersahabat lah keuangan ya. Kalian tidak kekurangan di sini, ya tetap dikontrol, tidak ada salahnya sedikit berhemat kan seperti itu. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Ya, kan seperti itu ya. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya seperti ya. Iya. Ya sudah bisa menangkap ya. Ini kalau untuk masalah asmara terlihat basis masih cukup aman ya. Tidak ada kendala yang signifikan lah ya. Saya rasa masih cukup aman. Jadi kebenaran yang akan terungkap kelihatannya asmara kalian bisa dikatakan cukup aman. Meskipun mungkin ada salah satu mungkin satu dua orang yang mengalami asmara yang adanya suatu problem, ada situasi yang memanas, mungkin hanya sedikit saja. Cuman sebagian besar di sini kelihatannya basis masih tetap aman ya. Ketika mungkin ada masalah ya itu tadi mungkin hanya seberapa orang dan mungkin itu tidak akan mengkhawatirkan itu ya. Kalau untuk kebenaran yang terungkap di masalah pekerjaan di sini jelas basis tertembak di masalah pekerjaannya. Ya, ini harap diperhatikan ya. Ketika itu kalian abaikan otomatis akan bisa berpengaruh nantinya di keuangan juga. Kan seperti itu. Karena saya menangkap di sini kelihatannya basis kurang bisa stabil di sini ya. Gitu loh. Kurang bisa diuntungkan di masalah pekerjaan. Ya, tetap semangat aja untuk basis ya. Mungkin ketika pencapaian keberhasilan mungkin masih belum lah ya. Bukan tidak ada keberhasilan ya, mungkin tetapi masih belum karena mungkin keberhasilan kalian mungkin masih terpending ataupun masih berproses. Yang jelas kita harus tetap bagaimana caranya untuk penetralan, bagaimana caranya untuk berjuang itu yang harus kita temukan dulu. Nah, kan seperti itu karena jelas di sini ada Hermit menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa kalian harus peka secara intuisi, ya, peka secara pemikiran, secara dewasa, apa yang membuat halangan. Nah, itulah yang saya maksud harus penetralan kalau bisa ya. Karena energinya kuat sini. Kalian tertembak di masalah pekerjaan yang membuat pekerjaan kalian terkadang kurang stabil di sini. Gitu loh ya. Bahkan banyak suatu halangan, banyak problem ya. Untuk keuangan di sini masih bagus ya. Saya tadi menangkap suatu petunjuk bahwa basis juga akan mendapatkan sebuah keuangan sih ataupun keuntungan ya di sini ya. Jelas akan ada suatu pemasukan yang akan kalian terima. Bisa besar, bisa kecil ya, syukuri saja ya, besar kecil. Entah dari yang tak terduga maupun terduga. Itu sih yang saya tangkap ya. Jadi jelas ya untuk basis tentang kebenaran asmara sudah, pekerjaan sudah, dan keuangan sudah. Ya, tinggal kalian sendiri yang meresonetkan. Sekali lagi ketika mungkin keuangan kalian pun di sini terdeteksi bagus, ya akan adanya kerezekian. Tetapi kalian di 3 hari belum ada istilahnya itu masih banyak hambatan, bahkan ada minusnya itu patut dipertanyakan sobat. Karena sudah saya omongkan ya, kalian tertembak di faktor pekerjaan. Sering saya mengatakan ketika orang itu tertembak di satu titik itu jika dibiarkan itu merambat gitu loh, tanpa kita sadari. Asmara kita yang semula baik bisa kena, keuangan yang semula baik bisa kena, kesehatan kita yang semula baik bisa kena, gara-gara tertembak di satu titik. Nah, kalau itu di netral, ya bisa selamat istilahnya, bisa lolos, yang lain-lainnya bisa akan bagus juga. Kan seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat apapun itu. Yang jelas yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Kan seperti itu. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Saya kembalikan sama kalian. Tetap saya selalu berpesan ketika dihantam masalah ya, apalagi kalian sudah mengetahui, merasakan ya, ini sudah tidak wajar, banyak keganjilan. Ya jangan dibiarkan sobat ya. Kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Juga lakukan tahap-tahap langkah ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Siapa tahu mereka mencari solusi. Ya, siapa tahu ke kalian mendapatkan solusi dan aura kalian terbuka. Jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu permasalahan yang besar menjadi ringan ataupun kecil. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika
orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Tetap semangat untuk ISIS ya, tetap warning, harap dikontrol, harap dinetral biar semuanya membaik. Itu sih pesan saya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.